Okay, good morning, student. How are you today? I'm fine. You're fine and good? Do you eat breakfast in the morning? Apakah kalian sarapan tadi pagi? Bener nih, pada sarapan? Oke, ya. Sebelumnya udah tahu kan nama siapa? Siapa tuh namanya? Cici. Nah, sekarang Cici di sini mau kita mau sama-sama belajar tentang tenses ya. Jadi teman-teman semuanya, dalam bahasa Inggris itu ada jumlahnya 16 tenses ya, sangat banyak sekali. Tapi yang akan kita pelajari sekarang itu cuma satu tenses aja, namanya adalah simple present tense. Sebelumnya teman-teman tahu nggak tenses itu apa? Tenses itu apa? Nah, tenses itu adalah semacam pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian suatu peristiwa gitu. Kalau tenses simple present tense ini itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi sekarang pada masa ini ya. Diingat ya, itu simple present tense. Ada juga yang namanya simple past tense. Itu digunakan untuk masa lampau. Dan lain sebagainya, masih banyak ya. Tapi sebelum ke materi, nih Teh Cici ada pretest dulu. Cuma 10 soal. Kalian harus mengerjakannya dulu ya. Sebisa-bisanya aja, pokoknya dijawab sebisanya, gak bakal dinilai, gak bakal apa ya. Tenang aja. Ini jumlahnya ada 10 soal. Teteh kasih waktu 10 menit ya. Bisa? Oke, nih di sini ada nama sama kelas, kalian nanti isi juga ya. Cuma 10 soal kok. Oke. Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil, boleh. Okay, now we move to the material. Okay, about simple present tense. Tadi simple present tense apa? Coba, ada yang masih ingat? What is simple present tense? Apa itu simple present tense? Oke, waktunya. Waktu yang digunakan untuk menyatakan simple present tense itu hari ini. Kejadian saat ini. Sekarang ya, masa ini. Oke, betul. Nah, simple present tense. Now, before kita ke rumus-rumus ya, Teteh bakal jelasin lagi dulu. Kalian tahu subjek itu apa? What is subject? Subjek itu apa? Dalam bahasa Indonesia, subjek itu contohnya seperti apa? Aku, terus? Aku, kamu, ya, that's right ya. Dalam bahasa Inggris juga sama ya. Subjek itu seperti aku, kamu, kita, mereka, dia laki-laki, dia perempuan. Udah belajar kan sama Miss? Udah ya? Nah, subjek itu apa sih? Subjek itu adalah pelaku dari suatu aksi ya. Subjek itu apa? Pelaku dari suatu aksi atau tindakan ya. Subjek itu bisa berupa orang, benda, tempat, atau idea atau ide ya. Dalam bahasa Inggris there are I, you,
Student. Kalau are itu dipakai untuk yang lebih dari satu, ya. Ini kan Nadila cuma satu ya. Jadi pakainya is. Kalau is dan Nadila adalah are. Kalau misalkan Molly, is dan Nadila are. Oke, that's correct. Sekarang coba kalau ini sebuah buku. Ini coba sini, Molly. Nominal sentence itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sifat, ya, sifat atau apa ya? Sifat itu misalkan kamu cantik, ya, pakainya nominal sentence. Yang tadi yang rumus I am, you are, we are, they are, she, it is, gitu ya. Misalkan di sini ada nominal sentence, bentuk positifnya ada I am a student. Aku seorang siswa. Kalau bentuk negatifnya itu ditambahin not. Not itu artinya apa? Bukan. Ya. Berarti I am not a student is Aku student, ya aku bukan siswa. yeah, that's right. Kalau I am a student adalah bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya ditambahin apa? Not. Setelah M-nya itu ditambahin not, ya. Jadi bentuk negatif dari I am a student adalah I am not a student. Aku adalah seorang siswa. Bentuk negatifnya aku bukan seorang siswa, ya. Kalau misalkan ini bentuk tanda tanya, misalkan mau nanya nih, misalkan Rival mau nanya ke Molly, ya, misalkan mau nanya, Molly, kamu siswa bukan sih? Molly, apakah kamu seorang siswa? Berarti Molly, are you a student? Atau misalkan apakah aku seorang siswa? Berarti am I a student? Ya, dibalik. Jadi rumusnya itu seperti ini. Bentuknya positif, subject plus to be plus object. Subject plus to be plus not plus object. To be plus subject plus object tanda tanya. Oke, coba sekarang kalau misalkan kalimatnya kamu cantik, gimana? Kalau kamu itu apa? You. Kalau you pakai apa? Bunyinya are. Cantik. Cantik bahasa Inggrisnya apa? Apa? Apa cantik bahasa Inggrisnya? Beautiful. Beautiful. Cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful. Kalau kamu tidak cantik berarti Kamu you are not beautiful. Oke. Kalau
No. Okay. Beautiful. Are you beautiful? Ini ya. Oh. You are beautiful. Negatifnya, you are not beautiful. Interrogatifnya, kalimat tanya, are you beautiful? Ya. Ini adalah subject. Ya. Ini adalah to be. Ini apa? Ini ditambah not. Kalau ini apa? No. To be. Ini Subject. nah. Sesuai gak rumusnya? Lihat. Sesuai ya. Itu ya. Coba tadi kita sudah belajar tentang nominal sentence yang digunakan untuk menyatakan sifat dari seseorang ya. Misalkan kamu cantik, kamu ganteng, kamu tinggi, kamu pendek ya. Aku siswa, aku petani, aku guru ya. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke verbal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang dimana subjeknya itu melakukan suatu pekerjaan. Misalkan berlari, ya, itu kan berarti dia melakukan sesuatu ya. Membaca, membaca juga melakukan sesuatu. Menyapu, ya, menyapu. Terus apa lagi coba? Menyanyi, apalagi? Apalagi? Apalagi coba? Joget, joget juga bisa. Itu dia melakukan sesuatu, dance ya, menari. Apalagi? Apalagi? Menulis ya. Itu namanya apa? Verbal ya. Kalimat verbal, oke? Nah, sekarang ada pola kalimat baru. Kalian lihat dulu rumus ini. Rumusnya ada subjek. Subjek itu yang apa? Are you reading? She, it. Ya. Subjek itu apa?
Yes. Terus right. Jadi bentuk interrogatifnya do I write a book? Gitu ya. Coba sekarang siapa yang bisa menuliskan she write a book? Dia menulis buku. Yang belum. Ayo. Dia membaca, dia menulis buku. Dia menulis buku. Ya bisa ya menulis buku ya. Membaca aja ya. Jangan. Bisa. Membaca aja ya. Coba kalau dia membaca buku berarti apa? Siapa yang bisa? Teteh kasih bentuk ininya deh. Dia laki-laki atau perempuan? Pakai S atau enggak? Berarti bentuk negatifnya apa? Ininya does read coba sekarang ini tugas terakhir ya, nanti kalau udah ini mau masuk ntar aja, katanya mau ambil waktu ya. Sini yang bawa yang itu juga sini. Insya Allah, oke. Coba nih, kalau misalkan nih kalian sekarang kerjain yang dia, kerjain yang ini sama ini cuma 2 ya, ini sama ini. Cepat nanti kalau yang paling cepat dapat yang ini. Cantika.